Risiko menurut SNI ISO 31000. Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Efeknya adalah penyimpangan atau deviasi dari sasaran yang diharapkan. Dapat berupa efek positif, negatif, atau keduanya, dan dapat mengatasi, menciptakan, atau menghasilkan peluang dan ancaman. Sasaran dapat memiliki aspek dan kategori yang berbeda dan dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda. Risiko biasanya dinyatakan dalam sumber risiko peristiwa potensial atau peristiwa yang dapat terjadi, konsekuensinya, dan kemungkinannya. Prinsip manajemen risiko. Prinsip adalah fondasi pengelolaan risiko dan sebaiknya dipertimbangkan saat menyiapkan kerangka dan kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip ini sebaiknya memungkinkan organisasi untuk mengelola efek ketidakpastian terhadap sasarannya. Prinsip manajemen risiko terdiri dari, yang pertama adalah terintegrasi. Manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Yang kedua adalah terstruktur dan komprehensif. Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Yang ketiga adalah disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Yang keempat adalah inklusif. Keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Hasil dari proses ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi. Yang kelima adalah dinamis. Risiko dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu. Yang keenam adalah informasi terbaik yang tersedia. Masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi historis dan terkini, dan juga harapan ke depan. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang terkait. Yang ketujuh adalah faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahap. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Kerangka kerja manajemen risiko. Tujuan kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh aktivitas dan fungsi organisasi. Kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari kepemimpinan dan komitmen yang bertujuan untuk memastikan manajemen risiko terintegrasi pada semua aktivitas organisasi. Yang kedua adalah integrasi. Manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Integrasi manajemen risiko ke dalam organisasi adalah proses yang dinamis dan berulang, serta sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Manajemen risiko sebaiknya menjadi bagian dari dan tidak terpisahkan dari tujuan, tata kelola, kepemimpinan, dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasi organisasi. Manajemen risiko harus menyatu atau melekat dalam proses bisnis dalam bentuk pengelolaan risiko yang dijalankan oleh masing-masing fungsi. Efektivitas pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab dari masing-masing individu manajemen, baik manajemen puncak, senior, maupun lini, mulai dari tingkatan entitas, organisasi, hingga tingkatan proses atau program yang dijalankan organisasi. Kemudian, desain kerangka kerja untuk pengelolaan risiko. Kemudian yang keempat, pemahaman organisasi dan konteksnya. Terdiri dari pemeriksaan konteks eksternal organisasi yang berkaitan dengan faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan, baik internasional, nasional, regional, maupun lokal. Penggerak dan tren utama yang mempengaruhi sasaran organisasi, hubungan, persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan pemangku kepentingan eksternal, hubungan dan komitmen kontraktual, kompleksitas, dan dependensi jaringan. Kemudian pemeriksaan konteks internal organisasi yang berkaitan dengan visi, misi, dan nilai, tata kelola,
struktur organisasi, peran, dan akuntabilitas, strategi, sasaran, dan kebijakan, budaya organisasi, standar, panduan, dan model yang diadopsi oleh organisasi. Kapabilitas ditinjau dari sumber daya dan pengetahuan, misalnya modal, waktu, orang, kekayaan intelektual, proses, sistem, dan teknologi, data, sistem informasi, dan alir informasi. Penegasan komitmen manajemen risiko, tujuan pengelolaan risiko organisasi serta kaitan dengan sasaran dan kebijakan lain, penguatan kebutuhan untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan budaya organisasi, kepemimpinan dalam mengintegrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas bisnis inti dan pengambilan keputusan, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, penyediaan sumber daya yang diperlukan, cara penanganan konflik kepentingan, pengukuran dan pelaporan dalam indikator kinerja organisasi, tinjauan dan peningkatan. Penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas organisasional. Manajemen puncak dan badan pengawas sesuai penerapan sebaiknya memastikan bahwa kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk peran yang relevan dalam manajemen risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan pada semua tingkat organisasi, serta sebaiknya menekankan bahwa manajemen risiko adalah tanggung jawab inti, mengidentifikasi individu yang memiliki akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risiko atau pemilik risiko. Alokasi sumber daya. Manajemen puncak dan badan pengawas sesuai penerapan sebaiknya memastikan alokasi sumber daya manajemen risiko yang memadai yang dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada orang, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi, proses, metode, dan alat yang dipakai organisasi untuk mengelola risiko, proses dan prosedur terdokumentasi, sistem manajemen informasi dan pengetahuan, pengembangan profesional, dan kebutuhan pelatihan. Penyiapan komunikasi dan konsultasi. Organisasi sebaiknya menetapkan pendekatan yang disetujui untuk komunikasi dan konsultasi guna mendukung kerangka kerja dan memfasilitasi penerapan efektif manajemen risiko. Komunikasi melibatkan pembagian informasi dengan audiens yang dituju. Konsultasi juga melibatkan pemberian umpan balik dari partisipan dengan harapan bahwa hal itu dapat berkontribusi dan membentuk keputusan atau aktivitas lain. Penyiapan komunikasi dan konsultasi. Penilaian manajemen risiko dalam SK 16 tahun 2012. Evaluasi. Tujuan evaluasi kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi ruang pengembangan atau perbaikan yang diperlukan terhadap kerangka kerja. Proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri dari identifikasi risiko, yaitu risiko yang relevan untuk organisasi. Yang kedua, analisis risiko adalah besarnya risiko yang dihadapi. Evaluasi risiko yaitu risiko yang harus ditindaklanjuti.